Alam bukan tempat bercerita, tapi alam tempat menuai cerita. Pagi-pagi buta sebelum mentari menampakkan wujudnya, cahaya motor kami lebih dulu menerangi dunia. Yang benar saja, sejak beberapa hari lalu, rencana kami yang sempat tertunda akhirnya terlaksana juga. Kali ini saya ditemani dua teman saya, yaitu Nizar dan juga Alvin, yang nantinya juga kedatangan 3 teman kami dari Malang. Rencananya kami akan mendaki sebuah gunung yang katanya sih cocok buat pemula. Katanya, iya, Gunung Penanggungan. Buat saya, ke Penanggungan kali ini adalah untuk kedua kalinya. Seperti biasa, sebelum berangkat kami tak lupa untuk melengkapi logistik yang ingin dibawa. Karena seberapapun tinggi gunungnya, yang namanya alam sama saja. Mentari yang cerah menemani perjalanan kami, seolah ia tahu kemana kami akan menuju. Naasnya di tengah perjalanan, motor yang ditumpangi Nizar dan Alvin bocor. Ada-ada saja. Perjalanan menggunakan motor dari Kediri ke Mojokerto membutuhkan waktu hampir 2 jam. Tapi selama itu tak terasa, karena secantik ini pemandangannya. Tapi, kenapa lagi ini? Yang benar saja, motor yang ditumpangi Nizar dan Alvin bocor untuk kedua kalinya. Syukurnya, kami dengan cepat bisa menemukan tukang tambal ban. Setelah sekian kali mengalami kendala di jalan, kami pun akhirnya tiba di basecamp Tami Ajeng yang sudah ada 3 teman Nizar, yaitu Bashar, Sidki, dan juga Rian. Karena di puncak banyak sekali monyet, atau nanti diambil monyet, entah barang apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bolo-bolo saya yang ada di Kediri, Panjen, Malang, seluruhnya. Semoga perjalanan kita hari ini dalam rangka 1, niat boleh dari Gusti Allah, kedua tafakur fi khalqillah. Hadapi senyum saja, oke. Setelah kami melakukan ritual dan berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan dengan gembira. Oke. Dan ini ada profesor yang melihat Puncak Penanggungan terlihat cantik di kejauhan sana, tapi kami tak tertipu. Sebab kami tahu, semuanya akan terlihat indah jikalau kita belum memilikinya. Hai, seperti halnya dirimu. Bukankah begitu? Langkah demi langkah terlewati. Rasa lelah tak bisa kami rasakan, sebab canda dan tawa selalu mengiringi perjalanan kami. Hingga tak terasa kami pun tiba di pos 2. Yang perlu kita tahu, jalur dari basecamp menuju pos 2 lumayan landai, hanya saja berbatu. Lama kami berjalan, kami pun tiba di pos 3. Yang benar saja, ini cukup cepat rasanya. Entah jalurnya yang memang pendek atau sebenarnya panjang, hanya saja kami tak bisa merasakannya. Mungkin itu semua dilakukan karena bersama-sama. Trek dari pos 3 menuju pos 4 sudah lumayan menanjak. Sinar matahari yang tadinya menyelinap di antara daun-daun hijau, kini perlahan pergi entah kemana. Kukukak. Kikik. Kalah. Cuaca cepat sekali berganti. Yang tadinya panas,
kini dinginnya kabut yang menyelimuti. Kami mempercepat langkah, berharap segera sampai di pos berikutnya. Setibanya kami di pos 4, ternyata banyak tim base camp dan juga tim SAR yang berada di sana. Entah ada apa, kami menghiraukannya. Hujan yang tak kunjung reda memaksa kami untuk menerobosnya. Trek lumayan licin, jadi harus ekstra berhati-hati guys, biar gak leset. Trek yang awalnya tanah dan berbatu kini berubah menjadi seperti aliran sungai. Perlahan kami melangkah dan membantu satu sama lain. Setelah sekian lama bergelut dengan medan yang licin, kami pun tiba di pos bayangan. Meski badai masih berembus kencang. Dengan keadaan yang seperti ini, kami pun terpaksa tak bisa mendirikan tenda. Alhasil kami harus berteduh di warung, alih-alih menunggu hujan reda. Meskipun hujan belum sepenuhnya reda, kami pun memaksakan diri untuk mendirikan tenda, karena akan berbahaya jika terlalu lama berdiam diri. Yang ada, hipotermia. Usai mendirikan tenda dan menghangatkan diri, kami pun memasak untuk makan malam. Untungnya malam ini tidak hujan. Kami pun bisa istirahat dengan tenang tanpa kedinginan. Tak terasa, pagi pun tiba. Arjuno yang tampak gagah seolah membangunkan kami dari kejauhan sana. Kami pun bergegas memasak dan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Meskipun kali ini hanya saya, Nizar, dan Bashar saja yang meneruskan perjalanan. Untuk Sidki, Rian, dan juga Alvin berjaga di dalam tenda. Awalnya, cuaca lumayan cerah, tapi lama-kelamaan, dari kejauhan kabut datang menyapa. Trek penanggungan dari Bayangan menuju puncak terkenal cukup curam. Kaki yang lemas dan pandangan yang tertutup kabut pun tak menghalangi kami untuk menggapai puncak. Selangkah lagi, puncak Pawitra, guys. Tanpa berhenti melangkah dan tanpa menyerah, kami pun akhirnya menggapai puncak Gunung Penanggungan. Ini dia, Puncak Pawitra. Cuaca terkini di puncak, ada salju, tapi mentari sudah terlihat. Bentar lagi hijau, cerah guys. Kita tunggu saja. Halo bro, dulurku teman saudara saya yang kita ketemu di puncak Penanggungan. Mari kita sunangan. Tembok kabut yang menutupi kini perlahan pergi. Penanggungan seolah ingin menampilkan kecantikannya. Selesai berselebrasi dan berfotoria, kami pun kembali turun menuju tenda, ditemani lautan awan yang menghias cakrawala. Kita
Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa alam tak membutuhkan kedatangan kita, melainkan kepedulian kita. Salam satu rimba.